Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, selamat. Choirnya boleh kembali turun Bu ya. Biar gak kemeng ya, nanti kalau kemeng nanti ikut doa ya. Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Setelah 2 minggu ada di Yerusalem, sungguh rindu berjumpa dengan jemaat Tuhan. Saya percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh toleh kanan kiri, saudara katakan, jangan tidur ya, baca dulu lah ya. Haleluya. Baik, saya mau mulai dulu dengan kesaksian-kesaksian, mujizat kesembuhan apa yang terjadi beberapa waktu ini, biar jadi kekuatan buat saudara, biar jadi satu keyakinan bahwa mujizat dalam nama Yesus masih terjadi. Beberapa waktu yang lalu, saya melayani KKR Mujizat di Purbalingga. Dan ada satu kesaksian, ada banyak kesembuhan terjadi, tapi saya mau bagi satu. Ada seorang bapak, dia ngalami stroke, susah berjalan, tetapi hari itu dia ngalami kesembuhan. Kita lihat video yang pertama, stroke kembali berjalan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, saya bersama dengan Bapak Mugiono. Bapak Mugiono sempat kena stroke betul ya Pak? 3 tahun stroke, terus apa yang dialami? Tapi malam hari ini apa yang terjadi? Coba Pak kita jalan bareng ya Pak, coba ya. Jalannya lancar ya Pak ya, sampai mana Pak ya? Biasanya gimana? Gak bisa. Kamu jatuh lancar Pak. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan terjadi. Sehat terus buat Pak Mugiono dan keluarga. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Dan bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, sebelum saya berangkat ke Yerusalem, saya dapat impresi dari Roh Kudus. Ada seorang yang lehernya kaku, sakit, gak bisa ditekuk. Tapi malam itu dia mengalami kesembuhan. Mari kita lihat leher kaku yang disembuhkan. Nanti setelah saya doakan baptisan roh. Saya mau berdoa buat saudara, saya gak tahu siapa jemaat Tuhan malam hari ini. Saya gak tahu Anda siapa, tapi leher saudara kaku. Saudara mengalami sakit sekian waktu, tapi malam hari ini Yesus mau sembuhkan saudara. Nanti itu tidak kaku lagi. Bahkan sekarang pun sudah gak kaku. Nanti setelah baptisan roh maju ke depan, Anda sudah mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Saya undang jemaat Tuhan kembali bangkit berdiri. Saya mau tanya siapa engkau yang hari ini leher engkau kaku, sakit bagian leher. Dan hari ini engkau sudah mengalami kesembuhan. Kalau itu engkau orangnya, saya minta engkau boleh maju ke depan. Saya percaya engkau sudah mengalami kesembuhan. Yang kaku lehernya, gak usah toleh kanan kiri, ini engkau yang kaku lehernya. Saya gak tahu ini jemaat atau pelayan, tapi engkau yang kaku leher, kau boleh maju ke depan. Tuhan sudah sembuhkan engkau. Silakan maju, saya tunggu. Masih ada waktu, masih ada ruang. Silakan. Saudara yang kaku leher, yang saudara rasa kayak kaku bagian leher. Dan sekarang saudara sudah ngalami mulai lega, mulai enak. Silakan saya tunggu ke depan. Yang kaku lehernya, yang kaku lehernya. Saya percaya ada orangnya, jangan malu, jangan takut, jangan sungkan. Tuhan mau bekerja dalam engkau. Dia mau menyembuhkan engkau. Silakan. Ada? Puji Tuhan. Kirabasyakaramasyikaramasyan. Saya boleh dibantu mikrofon? Kirabakaramasy. Ibu, gimana? Sudah enak? Ya memang dari kemarin itu saya dari Kalimantan, Ya. saya ke sini itu saya memang tidak bisa. Jadi setelah nyampe di Malang tadi pas mandi, saya sempat pakai penggosok muka itu di Ya. bagian leher. Bagian kanan, Ya. sempat merah. Cuman saya biarin kayak gitu terus memang kaku nggak bisa. Ya. Dalam pikiran saya itu nggak tahu penyakit apa kok Ya. kayak gitu. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan malam hari ini. Saat penyembahan Amen. dari awal Amen. saya percaya, Amin. saya ambil tangan, saya Yes. percaya. Yes. Saya yakin bahwa bagian tangan Bagian yang saya leher pegang belakang. saat penyembahan, iya. Dan saat ini sakit itu hilang. Hilang. Siapa yang menyembuhkan Lega. ibu? Puji Kasih tepuk Tuhan, tangan Tuhan buat Yesus. Tuhan Yesus. Sehat selalu buat ibu. Tuhan Amin, baik buat amin, ibu. amin, Sudah amin. sembuh, sudah Amin. sehat. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan Amin, nama amin, Tuhan. amin. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya saya nggak tahu siapa yang datang hari ini dengan sakit.
Tapi Tuhan mau sembuhkan saudara, yang percaya katakan amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ini juga satu kesaksian yang ajaib. Ada seorang jemaat Tuhan namanya Pak Harimbob ya, melayani Tuhan di tempat ini juga. Punya gudang di daerah Turen saudara, dan mengalami kebakaran. Dan Pak Harimbob telepon saya waktu itu di Yerusalem itu jam 7 malam, kurang lebih jam 8, di Indonesia berarti jam 12 jam 1 pagi. Karena di sana jamnya mundur lebih lambat. Dia berdoa, minta tolong didoakan karena kebakaran. Tapi tiba-tiba singkat cerita saudara, damkar sedang on the way, sedang perjalanan. Seperti ada satu gerakan angin yang dahsyat dan apinya berhenti dan nanti kita dengar pegawainya, karyawannya ada kesaksian padahal bukan anak Tuhan. Tapi dia melihat ada karya Tuhan. Kita boleh lihat videonya. Gudang kebakaran saya kasih judul Diselamatkan Tuhan Yesus. Boleh ditampilkan? Tolong doakan gudangku kebakaran, Pak. Nah ini ada chat WA-nya, Pak tolong. Yes. Aman. Ya ada bantuan damkar juga. Nah Sing ini pas pendeta doain apine ya apa? Luar biasa kok, untung ya berkat doa Pak Pendeta itu ya. Dari apinya besar langsung tajam mulut kok iso ya, tanpa ada bantuan apa-apa ya. Keren. Puji Tuhan, keren. yang sakti bukan pendetanya, yang sakti Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi ini saya mau katakan, doa saudara dalam nama Yesus itu berkuasa. Yang saya katakan amin. Jadi jangan males doa. Orang bisa mengalami pertolongan karena doa. Nah hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, mujizat dalam nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus. Ada satu kesaksian lanjutan sebelum saya masuk ke firman menguatkan saudara. Kemarin ada WA masuk, ada seorang ibu, saya layani beberapa bulan yang lalu, ya, ada miom di perutnya. Boleh kita lihat WA-nya, namanya Ibu Ika. Shalom, selamat sore Pendeta Yoel, saya Ibu Ika yang dulu pernah didoakan pas maju ke depan. Ada miom di kiri, waktu itu besarnya 2 cm dan 3 cm. Kata dokternya kalau belum ukuran 5 cm kalau bisa jangan dioperasi dulu. Jadi waktu itu untuk memastikan saya dikuret, diambil sampelnya untuk dicek di laboratorium. Dan hasilnya memang terbukti itu miom, karena tidak ada keluhan sakit. Maka oleh dokternya saya disuruh kembali kontrol lagi selama 3 bulan dan kemarin Senin saya kontrol kembali setelah di USG. Puji Tuhan, miom saya mengecil. Coba lihat saudara, 2 cm jadi 0,2. 3 cm jadi 0,3. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan dikatakan apa? Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah, ya kepada Tuhan Yesus ya. Nama saya gak penting, yang penting Tuhan Yesus. Semoga untuk kontrol 3 bulan lagi miom sudah hilang. Lanjut, saya berkata Ibu pasti hilang total, pasti sembuh nanti jam 5 saya akan ketemu, saya doakan nanti 3 bulan lagi saudara dapat kabar miomnya sudah hilang. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Doa di dalam nama Yesus. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan selalu menampingi dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Saudara jangan remehkan doa loh ya. Banyak orang Kristen kepingin hasil tapi gak mau doa. Semua itu bisa terjadi karena doa. Nah sekarang doa di dalam nama siapa? Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Boleh ditampilkan ayatnya. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam nama siapa di situ? Yesus Kristus. Aku, Yesus akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepada Yesus dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Tidak berhenti di sini. Mungkin saudara berpikir, saya mau doa seenaknya. Tunggu dulu. Disambung 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Ini ayat kesukaan kita semua. Ayat, terakhir 2 ayat, 3 ayat aja cukup. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu Yesus. Yaitu bahwa
Yesus mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut. Berarti kalau Tuhan gak jawab, gak sesuai kehendaknya. Nah sekarang saudara minta. Saya masih percaya Tuhan Yesus itu Tuhan yang dinamis. Dinamis itu apa? Hatinya itu bisa berubah. Kalau saudara berseru, berdoa, gak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau saudara doa, mungkin harusnya gak sembuh. Tapi siapa tahu, bukan siapa tahu. Tapi kalau hati Yesus tersentuh, bisa jadi sembuh. Loh iya, saya mau katakan jemaat Tuhan. Saya bulan Desember ke Pari, KKR Mujizat. Ada seorang bapak, udah usia cukup tua, jalan pakai tongkat. Hari ini tongkatnya di mana? Di situ, beliau udah jalan tanpa tongkat, enak, jalan lancar. Nah saya sering temukan di tempat ini. Saya mengasihi jemaat tempat ini. Datang pakai tongkat, ayolah didoakan. Jangan sungkan, jangan malu. Doa itu gak ada yang sia-sia, yang percaya katakan amin. Sekalipun saudara melihat di doa, kok gak ada khasiatnya ya? Itu kan saudara lihatnya pakai mata jasmani. Lihatlah pakai mata rohani. Tidak ada doa yang sia-sia. Yang percaya katakan amin. Maka saudara, kalau saya jadi saudara, saudara butuh Tuhan. Setiap altar kalau saya pasti datang, maju saya. Saya gak akan mau sombong di hadapan Tuhan. Karena saya butuh Tuhan. Kalau saudara maju, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya kalau jemaat yang pas bawa tongkat, hati saya tuh kadang-kadang nanti lah saya mau doakan tersinggung. Tapi lah gak didoakan saya ini kok hati saya penuh belas kasihan. Saya beberapa kali nawarkan diri, ditolak. Oh enggak perlu, saya pernah di suatu kota saya ngadakan KKR Mujizat Kesembuhan. Ada di situ yang bahkan sudah jalan tanpa tongkat. Terus ada seseorang yang pakai tongkat duduk, teman-temannya udah bilang, ayo didoakan, ayo ngalami. Dia berkata apa? Oh saya bisa doa sendiri. Saya dalam hati cuma jawab, lah doa sendiri kok masih pakai tongkat. Loh, berarti kan saudara kadang-kadang perlu ditolong. Terus saya ngebilang kepada orang itu, ya gini wes, saya nggak doakan kok, tenang, nggak usah takut, nggak usah terintimidasi. Saya nggak doakan kok. Tapi kan eman, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Di depan ada yang ngalami, tapi dia nggak mau, dia duduk. Ya sudah, mau piye, mau ya apa? Saya tidak bisa maksa. Tapi saya mau yakinkan, kalau saudara doa di dalam nama Yesus, dan itu sesuai kehendaknya, maka iya pasti jadi. Yang percaya katakan amin. Maka jangan saudara keburu lesu dulu. Saya kalau ketemu orang yang ini nasib, tidak ada yang namanya nasib. Dalam Yesus engkau jadi kepala dan bukan ekor. Yang percaya katakan amin. Nasib itu buatan dunia. Ya itu juga salah satunya alasan orang malas saja sih. Karena saya masih percaya hari ini, yang rajin pasti diberkati Tuhan. Yang males belajar sama semut. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Pernah lihat semut tidur? Semutnya lagi tidur geletaan. Gak ada saudara, gula jatuh semut langsung ada gula ada. Kenapa kita suruh belajar semut? Gak pernah males dia. Gak pernah males itu karena semut. Gak pernah males itu semut. Selalu ngumpulkan makanan. Kenapa? Waktu musim dingin, musim apa, mereka punya perbekalan. Masa kalah kita sama semut? Padahal di dalam diri kita ini ada yang namanya roh. Binatang gak punya roh. Manusia itu punya roh. Apalagi buat orang percaya, ada roh Allah. Loh. Maka kita semua jadi lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang dengan demikian saya simpulkan. Dalam pelayanan saya, dalam pelayanan mujizat kesembuhan. Maka ketika ada kesembuhan terjadi, yaitu kehendak Tuhan. Saya tidak bisa melebihi Tuhan, karena manusia, saya ciptaan kok. Tuhan kita yang bekerja melalui alat-alatnya. Jadi hari ini saudara, terus apakah dengan demikian, kalau saudara maju, Pak sebelah saya sembuh, saya kok gak sembuh Pak? Berarti Tuhan gak baik? Bukan. Setiap orang punya waktunya. Tuhan punya waktunya buat setiap orang. Jangan iri. Ada yang sehari bisa instan sembuh. Ada yang besok. Ada yang lusa. Ada yang 12 tahun. Ada yang 38 tahun. Sekalipun Tuhan panggil. Setiap kematian di dalam Yesus
Surga jadi bagiannya, saya katakan amin. Jadi hidup harus optimis, jangan gampang lesu. Saya tahu enggak mudah. Nanti sore jam 5 akan dilayani namanya Pendeta Matius Wibowo. 2023 dia kena kanker saudara, kelenjar getah bening, stadium 4++, sampai sudah mohon maaf botak. Tapi hari ini dia berkhotbah dengan sehat. Saya tanya, sudah clear kansernya? Sudah clear kansernya. Tidak ada yang mustahil. Dan saya mau katakan, kenapa dia bisa mengalami kesembuhan? Karena ada orang-orang yang mendoakan. Kuasa dalam nama Yesus, doa dalam nama Yesus. Jangan malas doa ya. Jangan cuma doa waktu butuh ya. Jangan doa waktu susah ya. Saudara, saya kasih tahu rahasia doa. Anda banyak kehidupan orang Kristen. Saya cerita di Kutub Utara deh, bukan yang di Malang deh. Banyak saudara susah baru doa kan. Banyak saudara bangkrut baru doa kan. Padahal kalau saudara doa, saudara akan dihindarkan dari kebangkrutan. Ketika saudara doa, dihindarkan dari sakit penyakit. Banyak orang gak sadar, banyak orang nyari Tuhan waktu susah. Sama, orang sakit dulu baru hidup sehat, kebalik kan. Padahal hidup sehat supaya gak sakit. Saya kasih contoh, males minum. Yang kena apa kalau males minum air putih ya? Yang kena apa? Nah kalau ginjal sudah kena, boleh banyak minum air putih gak? Gak boleh. Karena dia susah, harus dicuci. Loh ya kan? Kena dulu baru mau minum. Lah dulu kok gak minum waktu masih ginjalnya sehat. Nah sekarang saya masuk lebih dalam dari sisi tadi spiritual. Kita masuk ke jasmani. Seminggu yang lalu, om saya dipanggil Tuhan. Kakak Bapak Gembala, koko Bapak Gembala dipanggil Tuhan. Terima kasih buat setiap simpati, ucapan, doa daripada jemaat Tuhan. Om saya 2 bulan terakhir drop. Dia kena stroke, beliau kena stroke. Kena stroke-nya kenapa? Gaya hidup. Suka makan durian, jeroan, kambing, soda. Semua minum-minumnya dan gak pernah olahraga. Seharusnya hari Minggu itu kami pulang ke Malang, Surabaya dan Malang, namun kami pindah rute Semarang dan Jepara karena kami datang untuk tutup peti penguburan beliau. Ketika saya datang, saya langsung ketemu dengan semua keluarga saya, dulur-dulur saya. Kenapa? Karena dari keluarga Bapak Gembala, dari keluarga kami, banyak yang gemuk-gemuk, badannya besar. Bapak Gembala dan kami hari ini terus jaga diet, jaga kesehatan. Kami kurangi minum yang manis-manis, terutama hari ini saya lebih banyak minum air putih. Saya selalu ulangi terus, kenapa? Supaya di kemudian hari, saya gak kehilangan kaki 1 atau 2 kaki saya. Air putih. Saya datang, saya bilang kepada koko saya, cece saya, titi, meme saya bilang, diet semua yang gemuk, saya bilang gitu. Kenapa? Wake up call. Saya bilang wake up call. Karena apa? Senior-senior kita sudah terlebih dahulu mereka udah stroke sama diabetes dulu. Itu kan karena gaya hidup. Saya bilang ke mereka, diet. Saya punya sepupu ipar saya, merokok terus saya ingatkan. Ayo berhenti ngerokok, kamu punya anak 2 loh. Saya bilang begitu di dia. Jangan nunggu sakit dulu. Banyak daripada kita, mohon maaf, sakit dulu baru hidup sehat kan? Kebalik. Saudara perlu hidup sehat supaya gak sakit. Sama. Yang saya katakan kepada keluarga saya hari ini, saya juga mengasihi saudara saya mau bilang, ayo hidup sehat. Jangan nunggu sakit dulu baru hidup sehat, kebalik. Yang bisa diet, ayo diet. Yang jaga makan, ayo jaga makan. Saya dalam rangka menyemangati saudara, karena saya dulu juga gemuk. Saya tahu, saya mau pelayanan sampai saya tua, saya mau sehat. Saya gak mau nanti ketika saya tua, saya sakit. Saya mohon maaf harus saya katakan hari ini. Pendeta, kalau zaman dulu pendeta mati kelaparan, hari ini banyak yang mati kekenyangan. Makan terus. 1 dosa, ada 7 dosa mematikan. Salah satunya glutoni. Apa itu glutoni? Rakus. Makan gak cukup bungkus. Bungkus gak cukup ojol. Ayo. Itu salah satu yang harus ditengking itu. Karena roh rakus. Makan tapi kayak orang gak wah gitu. Gak bisa dikontrol. Padahal makan secukupnya. Tubuh saudara itu bukan galon yang diisi, gitu gak bisa. Coba hari ini mulai banyak awareness kesehatan, betul gak? Iya.
nih full time. Saya didik mereka untuk sehat. Ini Pak Max, sehari berapa olahraga Pak? Langkahnya berapa? 5.000 minimal. Di kantor ada gula nggak? Nggak ada. Boleh gorengan nggak kalau PHW? Nggak boleh. Mic-nya dipakai Pak biar dengar. Nggak boleh pasti. Nggak boleh. Hamba Tuhan mesti sehat. Lalu hamba Tuhan sakit-sakitan, gimana mau ngelayani jemaat? Ya boleh duduk lagi Pak. Ya. Ya. Nah sekarang kenapa saya sampaikan itu? Begini Bapak Ibu Saudara. Kita juga punya peran untuk menjaga kesehatan kita. Itu juga iman. Kenapa saya bisa bicara begini? Karena saya banyak menemukan orang yang minta didoakan, ternyata sakitnya karena gaya hidup. Saya ke rumah sakit, Pak paru-paru saya Pak. Perokok ya? Iya, sejak muda saya ngerokok. Ngelantung paru-paru ya. Udah kayak apa itu istilahnya itu? Bolong. Nah kayak gitu baru minta doa. Kenapa enggak doa Tuhan? Saya berdoa minta berhenti rokok. Loh kebalik kan? Berdoanya supaya sembuh, tapi bukan berdoa supaya berhenti rokok. Makan manis-manis, nanti kan nunggu gula darahnya tinggi. Pak tolong Pak doakan saya diabetes. Kenapa enggak doa Tuhan? Berkati tolong saya supaya saya bisa berhenti makan yang manis-manis. Loh kebalik tuh. Saya rubah pola pikir saudara. Kenapa? Karena saya sedih kalau ketemu orang sakit yang karena gaya hidup. Gak pernah olahraga, di kasur aja main HP terus. Atau enggak ada waktu olahraga minimal kalau saudara bekerja ya coba mulai diet. Diet itu bukan ngurangi makanan, ngubah gizinya. Sayur yang belum enggak makan sayur, ayo mulai makan sayur. Yang enggak makan buah, ayo mulai makan buah. Tapi buahnya jangan durian ya podo ae ya. Buahnya durian, buahnya kelengkeng, buahnya rambutan ya podo ae. Ya buah apel, semangka gitu. Ya, iya. Nah sekarang gini loh, maksud saya begini, saya mau bawa saudara untuk punya pemikiran begini. Kalau saudara sakitnya karena gaya hidup, padahal Tuhan kasih kesempatan kita jaga kesehatan, kira-kira kalau pas datang ke Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Sama-sama coba kita mikir bareng, ya apa kira-kira kalau jadi Tuhan kira-kira? Oh jaluk di gunting lambene kan gitu. Enggak paham maksud saya enggak Bapak Ibu? Jangan salah tangkap ya. Ini saya mau merubah supaya gini loh. Yang masih sehat, jaga kesehatan. Yang sudah sakit, minta perkenanan Tuhan, minta kehendak Tuhan. Ketika engkau disembuhkan, ya jaga kesehatannya. Bisa nangkep poin saya Bapak Ibu? Karena yang saya sampaikan ini sensitif. Kalau saudara salah paham, nanti saudara bisa beda nanti pemikirannya. Contoh lagi ya, ini saya kasih contoh paling gampang. Saudara, mohon maaf. Suka melakukan tindakan zina gitu ya, bahasa zina. Terus karena zina kena penyakit PMS, saya singkat PMS begitu ya. Terus saudara datang ke Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Nah terus Tuhan di atas mikir, PMS-nya karena kenapa? Karena berzina tuh. Ya udah, bisa nangkep poin saya? Bisa nangkep pesan yang tak tersirat itu, bisa nangkep enggak? Lah maksud saya sekarang, saudara yang rindu ngalami Tuhan, ya mesti ngerubah hidupnya. Ngerubah pola pikirnya. Saya betul-betul sedih loh saudara kalau ketemu orang sakit yang karena gaya hidup. Mungkin edukasinya kurang. Atau mungkin karena sudah diomongi tapi ndablek. Kadang-kadang kan gini ya Bapak Ibu ya. Diomongi, ayo ojo minum manis-manis loh yo. Ayo ojo jeroan terus loh yo. Tenang. Terus datang, aduh kok lukaku gak kering-kering ya. Aduh periksa, gula darah udah 100 lebih tuh. Baru bisa diomongi toh. Ya siap. Ya siap. Tapi pas sehat diomongi, tenang. Saya sudah banyak nemukan orang kayak begitu. Karena saya mengasihi jemaat Tuhan, saya mau edukasi jemaat Tuhan. Loh iya. Paling gampang ngomongin orang itu kalau udah posisi udah tak berdaya. Tapi kalau pas dia berdaya, susah ngomonginnya. Betul. Tapi kalau sudah sakit karena gaya hidup, tergeletak, mulai janji-janjinya ngawang. Kalau saya sehat, saya pelayanan. Kalau saya sehat, saya siap mendukung. Saya siap ini. Pas sehat kok enggak gitu. Berarti kan kita ngasih Tuhan sisa. Padahal Tuhan ngasih kita enggak pernah sisa. Tuhan ngasih kita yang terbaik. Tuhan kasih kita semua tubuh kita ini terbaik. Mari jemaat Tuhan.
berdoa. Biar apa? Ya sesuai, kalau sesuai kehendaknya pasti jadi. Saya sampaikan ini ya karena saya menemukan di lapangan, yaitu tadi. Ternyata terjadi karena ya salahnya sendiri. Maka solusinya bagaimana? Ya saudara mesti minta perkenanan Tuhan. Saya kasih satu contoh kasus ya. Ini mohon maaf mungkin agak sensitif. Saudara pernah dengar namanya HIV saudara, HIV AIDS? Salah satu, ada banyak penyebabnya ya, saya perlu jelaskan, ada banyak. Contoh, ada karena mungkin kena transfusi darah yang tercemar atau yang terkontaminasi virus itu bisa. Tapi kebanyakan di lapangan, orang yang kena HIV karena apa? Pergaulan bebas. Selain itu karena narkoba juga bisa ya, penggunaan obat-obat terlarang. Saya mau tanya sekarang, ini kita bahasnya mulai dalam ya. Orang yang kena HIV menurut kedokteran bisa sembuh enggak? Nggak bisa toh, hanya dikurangi aja. Masanya lama-lama jadi kurus, nggak ada. Itu nggak bisa sembuh loh. Nah sekarang saya mau lebih dalam, saya mau tanya, kalau saudara tanya saya, HIV bisa sembuh nggak? Saya jawab, bisa. Tapi, tahan dulu, jangan dipotong. Tapi, Anda mesti minta perkenanan dan pengampunan Tuhan. Kenapa? Karena kena HIV-nya, ya karena pergaulan bebas. Bisa nangkep poin saya? Bisa nangkep poin saya? Jadi itu sebab akibat. Nangkep ya poin saya hari ini ngomong agak dalam-dalam nih. Nah bisa nangkep poin saya? Jadi dia terjadi itu karena dia ngelakukan itu. Nah sekarang untuk bisa ngalami sembuh kalau kena virus ini, ya kan dia minta Tuhan, perkenanan Tuhan. Kan Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, betul? Nah masalahnya kena HIV-nya karena apa? Salahnya sendiri toh. Ya berarti sekarang saya kembalikan, kalau mau ngalami yang mustahil, saudara bisa tangkap dengan wawasan yang luas, ya berarti dia berserah ke Tuhan. Tuhan, ya Tuhan yang bekerja. Walaupun secara realita faktanya, ya banyak yang ambles kena HIV. Bisa nangkep poin saya Bapak Ibu? Nah yang mau saya sampaikan hari ini, jagalah hidupmu dan kesehatanmu. Boleh ada diagnosa-diagnosa. Dokter boleh berkata, tidak bisa sembuh ini. Jadi bedakan ya, bagian pertama saya, penyakit yang karena salah sendiri ya. Tapi ada bagian yang kedua. Mungkin ada penyakit, bisa jadi. Yang apa? Bisa jadi karena genetik. Diturunkan dari orang tua mungkin. Atau mungkin bisa juga penyakit yang apa saudara? Saudara merasa tidak hidupnya sudah benar tapi kok ngalami itu. Nah pada bagian yang kedua dan ketiga, nah inilah yang saya mau katakan. Coba mulai berdoa kepada Tuhan. Walaupun orang bilang kayaknya nggak bisa ini. Dokter bilang kayaknya nggak mungkin. Kalau pakai bahasa siapa tahu mungkin kurang pasti ya. Saya pakai bahasa begini aja. Datanglah kepada Tuhan. Dia bisa melakukan yang mustahil jadi mungkin. Jadi 3 nih bagian ya. Yang pertama kalau sakitnya karena gaya hidup sendiri loh ya. Tapi yang kedua dan ketiga, saya mau lebih menekankan begini. Pada bagian kedua ketiga, coba datang kepada Tuhan. Doa. Sebab tidak ada yang mustahil. Saudara tahu Raja Hizkia? Raja Hizkia sudah divonis mati. Dia punya sakit loh. Dia doa di kamarnya. Tahu saudara apa yang terjadi? Sudah sehat, dikasih kemenangan, dikasih kesembuhan, ditambahkan lagi umurnya. Bisa nangkep poin saya Bapak Ibu Saudara? Supaya saudara nangkep, oh iya ya. Ini namanya hikmat marifat. Hikmat marifat. Supaya jangan kejadian dulu, saudara baru belajar. Kejadian dulu, saudara baru berubah. Saya itu tipikal orang yang kalau saya ngelihat di depan jurang, saya nggak perlu ngicipi itu jurang. Saya tahu itu bahaya, saya langsung cari jalan yang lain. Masalahnya banyak orang, nggak ngicipi jurang nggak bisa. Akhirnya jatuh. Nah sekarang pertanyaan, sebagai penutup, sebelum kita akan doa sama-sama, saudara yang rindu didoakan. Pastor, gimana caranya supaya kita
tidak tercelup pada jurang itu atau tergelincir pada jurang itu? Ya jawaban khotbah saya, doa. Engkau mau bekerja? Doa. Ojo makan tok baru doa. Tuhan, saya kasih contoh ya. Tuhan Yesus, saya mau ke kantor. Saya berdoa Tuhan, hari ini pekerjaan saya berhasil. Saya bisa closing, saya dapat customer yang baik. Atasan saya baik, dijauhkan dari mara bahaya. Dijauhkan dari rancangan jahat. Kuasa-kuasa yang tidak berkenan aku tengking dalam nama Yesus. Aku percaya pekerjaanku berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sudahkah Anda coba itu? Kalau belum, dicoba. Nanti beda hidup saudara. Saya boleh undang Pak Max dan Arif saja. Lampu boleh dipadamkan. Saya berjumpa dengan seorang anak muda. Dia mengaku dia ateis, saudara. Hari banyak loh anak muda agnostik, ateis, ateis. Pinter-pinter anak muda sekarang itu. Saking pinternya sampai merasa bahwa Tuhan tuh gak ada. Padahal kita butuh Tuhan. Ateis ini berkata kepada saya begini, Pastor, buat apa doa? Itu loh banyak orang Kristen doa gak berhasil tuh. Itu loh banyak orang Kristen doa gak sukses tuh. Saya bilang ke dia, saya balik logikanya, saya bilang begini. Kenapa mereka gak berhasil? Kenapa mereka gak sukses? Karena doanya gak benar, hidupnya gak benar. Saya balik sekarang. Kalau Anda orang Kristen, doanya benar, hidupnya benar. Pasti semua berhasil, yang percaya katakan amin. Ya, saya bilang ke dia mikir. Terus saya bilang, kamu sudah pernah doa belum? Gak pernah. Saya boleh gak hari ini doakan kamu tumpang tangan? Dia mau, saya doakan dalam nama Yesus. Saya mau bilang, sepinter-pinternya manusia, gak bisa ngelawan Tuhan. Saudara dan saya butuh Tuhan Yesus. Saya gak tahu beban berat saudara apa. Kita semua punya beban berat, saya juga punya, saudara gak tahu. Tapi ketika saya datang kepada Yesus, dia memberi kelegaan dan kekuatan. Sebab itu hari ini, jangan gengsi, jangan sungkan, jangan malu. Kok saudara perlu Yesus? Nanti altar kalau dibuka, maju. Maju. Baik saudara sakit jasmani, maupun saudara sakit rohani. Atau mungkin hari ini saudara punya pergumulan. Saudara bisa kelihatan, saya dilihat dari atas pada senyum semua. Yakin di rumah gak nangis. Yang tahu dinding, kasur, bantal saudara air mata itu mengalir. Itu siapa lagi yang tahu? Tuhan Yesus. Dia penolong kita yang setia. Dia mau tolong saudara dan saya. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit beri penolong. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur. Ku hanya Engkau Bapakku, selalu hidupku. Kau Bapakku yang setia. Musik boleh mengalun lagu ini dengan lembut. Saya tahu ada beberapa saudara yang menunggu kesembuhan kan. Pastor saya sudah sering doa. Saya juga didoakan Pastor Yoel. Tapi kok belum sembuh? Saya cuma mau bilang, karena yang menyembuhkan bukan saya, menyembuhkan Tuhan Yesus. Maka hari ini tetaplah setia, tetaplah percaya. Sekalipun kesembuhan itu tidak turun buat engkau. Saya cuma mau bilang tetaplah setia. Karena apa? Upah di sorga itu lebih besar dari yang di dunia ini. Saya harus ngomong ini saudara, supaya saudara melek. Saudara yang alami mujizat kesembuhan selama di Yesto ya, bisa sakit lagi kok. Tapi di sorga gak bisa sakit, di sorga kekal. Tapi saya mau katakan bahwa kuasa Tuhan itu ada buat saudara dan saya. Saudara ngalami kesembuhan itu bukan untuk saudara ngalami, wah enak nih, bukan. Tapi untuk orang melihat bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus itu bekerja.
Yesus itu penuh dengan kemuliaan. Biarlah kesaksian saudara jadi berkat buat banyak orang. Mungkin ada orang-orang yang datang dengan lemah. Melihat orang alami sembuh langsung gitu. Tuhan, kalau lain ditolong saya pasti ditolong. Tuhan, kalau lain bisa saya juga bisa. Karena saya punya Tuhan Yesus yang bisa dan mampu. Dia penolong kita. Dia menyertai kita. Saya boleh membuka altar dan saya mengundang, silakan jemaat Tuhan boleh maju, pelayan Tuhan juga yang rindu doakan boleh maju. Kalau saudara datang dengan sakit penyakit, tolong info saya. Saudara sakit apa? Saya akan doakan. Kita minta kehendak Tuhan, kita minta perkenanan Tuhan, biar ada pertolongan. Saya minta maju. Yang sakit maju yuk. Sudah, jangan gengsi. Yang lain gak usah dianggap. Yang lain itu punya urusan sendiri. Saya minta maju. Saya harus minta maju. Jangan di belakang, saya minta maju. Karena ada di altar ini saudara. Sesuatu bisa terjadi. Di altar ini Tuhan. Di altar Tuhan. Yang mustahil jadi mungkin. Silakan, boleh maju. Boleh maju. Sekali lagi, jemaat. Jangan engkau merasa, kayaknya gak ada harapan ini saya. Lah, itu pikiran saudara. Lah saya masa lebih beriman dari saudara? Saya rindu saudara, maju. Rabasyati karabata karabasyadalah. Kirala bakarabasyiti kirala mata karabasyadalah. Doa. Sekali lagi saya membuka. Ayo maju. Saya tahu ada saudara yang sakit tapi gak mau maju. Saya minta maju. Saya dengan minta saudara maju. Jangan lewatkan. Kalau yang lain sembuh, saudara gak mau sembuh dah? Mau sakit terus ya? Gak mau sembuh ya? Orang lain ngalami, saudara gak mau ngalami. Jangan sombong ya di hadapan Tuhan ya. Kita di hadapan Tuhan gak bisa. Saya tidak bisa di hadapan Tuhan. Saya butuh Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau rindu engkau boleh maju. Kira pasyadalah mata karamasyiti kira mata karamasyiti dalam lama. Tidak ada doa yang sia-sia. Bagi jemaat Tuhan yang tidak maju, saya boleh persilakan engkau kembali duduk. Yang di depan tetap berdiri. Mulai percaya. Saya mau bantu bangun iman saudara. Masa saya lebih beriman dari saudara? Saya melihat ada yang mungkin saudara mengalami mustahil. Tapi saya beriman, Anda bisa, Anda mampu. Karena Yesus, bukan karena saya. Tapi karena Yesus. Mulai doa. Saya tahu ada kemustahilan. Tapi kita punya Tuhan yang berjalan di atas kemustahilan. Yesus yang berjalan di atas air. Yesus yang sanggup meredakan badai. Doa. Mulai berkata-kata, mulai minta. Saya sembuh. Saya sehat. Saya diberkati. Pekerjaan saya berhasil. Saya ditolong Tuhan. Saya bisa punya anak. Saya bisa punya keturunan. Mulai doa. Jangan sombong. Mulai doa terus, doa terus. Mulai berkatakan, saya sembuh, saya sehat dalam nama Yesus. Saya sembuh, saya sehat dalam nama Yesus. Doa, mulai percaya. Bangkit iman. Oh, Rabakara Masyite Kiriala Mata Kaya Rama. Yang di belakang juga doa. Tetaplah berdoa. Doa dalam nama Yesus. Oh, Rabata Kaya Nama Syite terus. Mulai belajar doa. Yang mungkin merasa banyak orang bilang saya gak pinter Pak, saya dibilang bodoh. Saya mau bilang engkau pintar dalam nama Yesus. Engkau berhasil dalam nama Yesus. Orang boleh bilang ngomong apa, tapi firman Tuhan berkata engkau lebih daripada pemenang. Doa. Yes. Doa. Oh, rapakarabasyiti kirala matakai. Berseru memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus
Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, haleluya. Memanggil namanya, Berdoa, Yesus akan menjawab doamu. Menghampiri dirimu, percaya. Oh, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yes, haleluya. Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa.
berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Dibantu mikrofon ya. Dengan ibu siapa? Oh iya mikrofonnya. Ya, udah dipegang Bu? Ya. Ibu Ya. Nelly. Ibu Nelly. Ya. Ibu Nelly, sebelumnya apa yang dialami? Ya berat gitu loh. Berat. Iya, iya. Kamera boleh bantu bagian tangannya ya Bu ya. Tangannya ya. Berat. Terus sekarang gimana? Ya sudah ringan. Sudah ringan. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Ya Siapa? Allah Yesus. Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat terus Ibu Eli, Ibu Nelly ya. Haleluya. Berseru, Memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru,
berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Musik boleh mengandung dengan lembut. Sebentar saya tutup dalam doa, saya mau tanya, siapa jemaat Tuhan yang sore hari ini sudah datang dengan masalah kaki? Saya nggak tahu kaki kanan atau kaki kiri, tapi saudara nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak begini. Tapi saat ini Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Saya nggak tahu siapa orangnya, kalau itu orangnya saudara, langsung saksi, jangan ditunda. Coba yang masalah kaki, coba cek kakinya. Coba, apa yang masalah yang nggak bisa ditekuk gini, saya percaya ada. Kalau ada angkat tangan, saya tunggu di depan saksi. Coba, mulai dicek, datang, saya percaya ada. Silakan saudara, jangan tunda, jangan tahan. Dia bekerja, kuasanya nyata. Silakan saudara. Kakinya nggak bisa ditekuk gini, nggak bisa ditekuk gini, nggak bisa ditekuk gini, nggak bisa ditekuk gini. Tapi sekarang udah bisa, mulai coba. Silakan, saya tunggu, ya. Masih ada waktu, masih banyak waktu ini. Silakan. Kalau orangnya saudara langsung angkat tangan, saya tunggu di depan, boleh bersaksi. Saya percaya mujizatnya terus terjadi. Silakan. Ada? Ya, jangan malu-malu ya. Yang alami langsung angkat tangan, ayo. Ya, nanti selesai ibadah ketemu saya ya. Biasanya pas gini nggak ngaku gitu ya. Tapi selesai ibadah, bahkan ada yang setahun baru ngaku, pastor. Saya yang disebut sama pastor, tapi mohon maaf baru berani cerita setahun kemudian lah. Untung nggak 1 abad kemudian lah ceritanya lah di sorga ya. Saya tunggu nanti selesai ibadah, saya percaya sudah ada, saya tunggu di depan. Ya, jangan malu bersaksi saudara. Sebab banyak orang yang butuh pengharapan ketika mereka melihat kemuliaan, kuasa Tuhan dinyatakan, ada satu pengharapan yaitu Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Mari aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Amen. Yang lemah sudah dikuatkan. Amen. Yang sedih sudah dihiburkan. Amen. Dan yang kekurangan sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan di tempat ini sampai detik ini mujizat masih terjadi. Dan kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.